selalu sehat, tetap semangat ya, dan penuh sukacita. Kita bertemu lagi di Bina Iman Anak, masih di tempat yang sama, di Gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintan. Senang ya, kita masih bisa berjumpa lagi, bercerita dan bernyanyi bersama, juga berdoa bersama tentunya. Sebelum Kak Endah cerita, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap doa yang baik, siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan dan keselamatan yang dapat kami terima, sehingga kami bisa berkumpul bersama di Bina Iman Anak. Berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki terhadap hidup kami. Berkati kami, berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, minggu ini bacaannya diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 10. Perumpamaan tentang perjamuan kaum. Kali ini Kakak tidak bacakan bacaan Injilnya. Adik-adik nanti baca dengan mama papa ya. Kak Endah akan cerita aja. Oke? Sip. Siap dengar cerita Kak Endah? Ya, siap ya. Pada suatu hari, seorang ayah mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ayah pun menyuruh pegawainya mengirimkan undangan ke beberapa rekan kerja, saudara, dan sahabat-sahabatnya. Kirimkan undangan-undangan ini untuk semua teman-temanku. Baik, Tuan. Saat tiba waktu pesta, ayah terkejut. Tamu-tamu yang telah diundang tidak ada yang datang. Dipanggillah pegawainya lagi. Kenapa tamu-tamu yang aku undang kemarin tidak ada yang datang? Mereka semua sibuk, tuanku. Tidak ada waktu untuk hadir di pestamu. Baiklah, semua sajian makanan berlimpah dan sudah disajikan. Tolong kamu undang orang-orang itu di pinggir jalan, di persimpangan, semua saja yang kamu temui di jalanan. Ajak mereka datang ke pestaku. Baik, tuanku. Pegawai itu pun pergi ke jalan-jalan dan mengundang semua orang. Ada orang yang baik dan ada yang jahat. Tidak lama, ruang dalam pesta pun penuh. Dan tuan itu pun senang. Tetapi ia melihat ada seorang yang menggunakan baju yang tidak layak dalam pesta. Mengapa kamu mengenakan baju yang tidak layak untuk pestaku? Orang itu diam. Akhirnya tuan itu pun menyuruh pegawainya untuk mengeluarkan orang itu dari pestanya. Nah, itu tadi cerita tentang perjamuan perkawinan. Menarik ya? Siapa yang pernah diajak mama dan papa ke pesta? Pasti pernah. Pakaian yang kalian kenakan, pakaian apa? Pakaian sekolah, pakaian tidur, pakaian olahraga, atau baju main? Tentu tidak ya. Pasti kita menggunakan baju pesta, baju yang rapi, bersih, dan sopan. Dan saat akan pergi, pasti kita sudah persiapkan diri. Harus mandi dulu biar wangi. Merapikan rambut. Yang perempuan mungkin rambutnya disisir, diikat pakai bedak. Wah, biar cakep ya. Semua dipersiapkan dengan baik supaya kita layak di acara pesta itu. Nah, setelah
setiap minggu kita juga diundang pesta sama Tuhan, ya kan? Tahu nggak adik-adik pesta apa? Iya betul, perjamuan Ekaristi atau perayaan Ekaristi. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri. Tidak hanya pakaian yang pantas dan yang cantik dan cakep, tetapi juga sebelumnya kita mempersiapkan hati kita yang bersih, perbuatan yang baik, mengampuni yang berbuat salah pada kita. Banyak hal yang baik yang harus kita siapkan supaya kita layak di hadapan Tuhan di perayaan Ekaristi. Belajar yang baik, tidak marah-marah sama mama papa, membantu mama papa kakak. Terus itu juga perbuatan yang baik, sikap yang baik yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Nah, setiap minggu walaupun kita tidak hadir di gereja, tetapi kita tetap bisa ikut perayaan Ekaristi di rumah. Nah, dan tetap harus sama kenakan baju yang sopan, rapi dan bersih. Dan sangat penting, siapkan hati kalian yang bersih juga ya. Hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh pengampunan, hati yang baik supaya kita layak untuk hadir dalam perjamuan, dalam pesta, dalam perayaan Ekaristi. Nah, cerita Kak Endah sudah selesai. Yuk kita bernyanyi bersama. Saya senang jadi anak Tuhan. Bisa? Yuk kita sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya adik-adik, waktunya sudah harus berpisah. Tetap ingat ya, untuk ikut dalam perjamuan, untuk ikut bisa diundang Tuhan. Tuhan mengundang semua, tapi kita harus layak. Seperti apa? Harus hati yang bersih. Persiapkan hati dengan cinta kasih kepada semua orang. Dan harus jujur juga, gak boleh bohong. Oke? Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Rajin berdoa, hati harus selalu bersih. Gak boleh bohong. Satu lagi, gak boleh nakal. Yuk kita nyanyi lagi sekali lagi ya. Yuk adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.
Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng.